Halo teman-teman, bagi yang baru menonton konten saya ini, perkenalkan saya Riko, saya seorang praktisi energi. Nah, topik pembicaraan kali ini saya akan membahas astral projection, ataupun istilah saya yang bilang itu selalu menyebutnya itu dengan istilah ngastral. Apa sih ngastral itu? Ngastral itu ya adalah proses pelepasan tubuh eteris ataupun tubuh halus dari tubuh fisik kita, yaitu melalui kesadaran yang kita miliki masing-masing. Nah, jadi begini nih, proses ngastral itu siapa aja sih ya yang bisa ngastral itu? Itu ada dua jenis manusia setelah saya pelajari. Pertama, itu jenis yang gift ataupun dia bisa dengan sendirinya. Kedua itu yang dengan melakukan proses belajar. Nah, kalau saya termasuknya itu di yang poin pertama. Karena saya itu waktu dulu, sejak kecil, saya sama sekali tidak paham apa yang disebut dengan astral projection. Karena apa? Saya kira aja itu tuh sebuah mimpi. Tapi setiap kita bangun tidur kok rasanya itu seperti lari maraton ya. Itu tuh capek gitu loh. Ngos-ngosan. Dan setiap perjalanan di mimpinya itu kita tuh benar-benar ingat. Nah, itulah yang disebut dengan astral projection. Nah, poin yang kedua itu tuh orang yang memang dia tidak diberi gift ataupun anugerah untuk melakukan astral projection. Nah, itu setelah saya pelajari kembali, ya disitulah. Karena apa? Cakra asnanya itu belum terbuka. Lebih tepatnya ke situ. Itu balik lagi ya. Seseorang itu kan berbeda-beda tipenya. Ada yang gampang, ada yang sedang, ada yang sulit. Nah, disitulah jadi harus ada treatment khusus. Treatment khusus dalam artian ya kedisiplinan waktu seseorang dalam berlatih astral projection itu sendiri. Tapi yakin bisa kalau memang orang itu punya tekad yang kuat. Oke, di sini saya akan menjelaskan ya bagaimana proses generalnya astral projection itu terjadi. Intinya, kita ini kan saat keadaan sadar seperti ini, itu tuh kita tuh gelombang otak kita tuh di frekuensi gelombang beta, keadaan sadar penuh. Nah, ketika kita melakukan astral projection, itu biasanya tuh gelombang otak kita itu turun kepada gelombang frekuensi alpha. Nah, disitulah kita tuh harus tenang, harus benar-benar rileks. Di situ baru kesadaran kita itu bisa lepas dari tubuh fisik kita. Seperti itulah generalnya dalam proses astral projection. Dan 3 poin pentingnya ya. Nih, saya ini bilang 3 poin penting tuh. Saya bilang tuh ada kondisi A, kondisi B, kondisi C. Kondisi A itu kita tuh benar-benar lagi melakukan relaksasi mendalam. Nah, relaksasi mendalam itu biasanya tuh kebas. Muka kebas, tangan bergetar. Itu berarti proses self healing yang sangat sempurna. Proses kedua itu kondisi B. Kondisi B itu ketika memang ada sinkronisasi antara otak kanan dan otak kiri. Itu biasanya itu seseorang tuh mendengar suara-suara yang bising, dengungan ataupun apa detak jantung. Nah, itu sebenarnya itu seseorang tuh sedang memasuki kondisi trance. Trance itu apa sih? Nah, itu trance itu adalah posisi ketika kita tuh menuju alam bawah sadar itu turun dan alam bawah sadar itu akan bangkit. Disitulah proses trance itu terjadi ataupun disebut dengan eh, tindihan. Orang umum biasanya seperti itu. Nah, yang terakhirnya itu kondisi C. Kondisi C itu yaitu proses pelepasan tubuh. Ada yang langsung hanya kepalanya aja, bagian kakinya aja, ataupun langsung keluar tubuh halusnya. Yang pasti ketika kita tidur seperti ini, kita ngasral pun untuk yang awal-awal itu seperti ini sama, nggak ada yang beda. Dan lokasinya pun di sini. Kita dengan jelas melihat tubuh fisik kita yang sedang dalam keadaan tidak sadarkan diri ataupun tertidur. Begitulah kira-kira. Kalau untuk efek samping kan banyak nih, orang tuh kan rumornya gitu kan ya, ketika pelepasan sukma atau jiwa itu terjadi, takut nggak bisa kembali lagi. Itu sebetulnya tuh apa ya? Itu nggak ada catatan satupun. Orang itu meninggal dunia efek dari astral projection. Yang ada, yang saya ketahui sampai saat ini, ketika kita melakukan astral projection, ternyata alam bawah sadar kita itu yang muncul. Kita tuh bisa mengakses pengetahuan-pengetahuan yang di luar diri kita ini itu bisa cepat masuk. Contohnya nih ya, contoh di film animasi aja ya kita. Maaf,
film Marvel lah sih ini itu Doctor Strange. Itulah proses astral projection itu secara gamblangnya. Nah, lalu apa sih manfaatnya bagi kehidupan nyata? Contoh ini ya, kayak model pengusaha-pengusaha ataupun tokoh dunia, sebetulnya beliau-beliau itu melakukan sebuah astral projection. Seperti halnya yang dilakukan juga oleh para tokoh-tokoh suci. Itulah mereka itu melakukan astral projection. Mereka tuh berkelana. Dan mereka tuh bisa ketika si tubuh halusnya kembali kepada tubuh fisiknya, itu auto memiliki pemahaman yang tidak diketahui orang pada umumnya. Nah, disitulah fungsi daripada astral projection. Jadi gambaran simpelnya itu ya, seseorang itu ketika akan melakukan astral projection yang pertama kalinya, itu tuh mereka itu tidak bisa bergerak badannya sebetulnya itu. Tidak senikmat dan sebagus yang seperti di film-film. Nah, jadi memang butuh treatment khusus ataupun pelatihan khusus agar tidak kaget ketika memang lepas tubuh astralnya gitu kan ke dimensi lain. Nah, dimensi itu juga pun banyak. Ada dimensi alam bawah, dimensi alam tengah, ada dimensi alam atas. Nah, itu tergantung dari cakra tubuh kita yang mana ini yang aktif. Ketika memang pada saat kita mengastral itu, cakra tubuh yang bawah, bagian bawah yang aktif, ya otomatis kita pun keluar ke dunia alam bawah. Nah, saya sendiri pribadi itu tuh saya sejak kecil itu ngastral itu random. Saya kadang di alam bawah, kadang di alam tengah, kadang di alam atas. Ada yang alamnya itu indah, ada yang alamnya itu penuh dengan siksaan, ada juga alamnya itu yang biasa-biasa aja. Nah, yang paling simpelnya itu dari astral itu dimensinya itu adalah dimensi paralel. Seperti kehidupan saat ini, hanya aja berbeda waktu. Jadi umpamanya saat ini tahun 2024, kita ngastral di ini juga, tapi beda kurun waktu. Kurun waktunya taruhlah kita tarik mundur 10 tahun kemudian. Nah, mungkin masih belum ada bangunan seperti ini. Nah, kayak gitulah kira-kira kalau umpamanya gambaran untuk astral projection. Nah, kalau menurut saya pribadi, yang keluar itu bukan ruh ya. Ruh itu kan juga banyak lapisannya. Yang saya ketahui juga, ruh idofi dalam pengertian Islam itu ya, itu ruh yang inti. Itu nggak mungkin dia keluar dari tubuh fisik. Ketika ia keluar, ya maka fisik kita akan meninggal dunia. Yang keluar itu berupa kesadaran. Kesadaran yang diproyeksikan oleh otak kita, gitu loh. Jadi bukan berarti kita ruh kita yang melanglang buana, hanya beberapa lapis saja yang keluar, bukan yang intinya ya. Kalau intinya, wah ya bahaya juga itu. Itu dikembalikan lagi ke pribadi masing-masing. Mau yang poin pertama tanpa guru pun silahkan. Itu yang terjadi memang dengan diri saya sendiri. Tapi efeknya apa? Ya kita tidak tahu. Kita melanglang buana kemana karena random. Yang lebih baiknya itu yaitu ada seorang tutor yang ketika seorang anak didiknya atau muridnya melakukan self-correction, ketika ada sharing gitu kan, sharing pengalaman-pengalaman dari dimensi lain, itu ada yang menjawab gitu loh. Jadi kita tuh tidak nyasar gitu loh, nyasar kemana-mana karena selalu oh iya, bukan berarti harus lurus ya, sesuai harus begini. Oh nggak bisa. Itu kita bebas ngosral kemana aja, tapi setidaknya ada rambu-rambu. Awas ini bahaya, ini nggak boleh. Dan kita kembali lagi. Nah, untuk saat ini kan saya memang memiliki grup kristal. Nah, di situ pun juga saya mengajarkan ya sedikit demi sedikitnya itu tentang bagaimana sih cara melakukan itu astral projection ataupun ngastral itu sendiri. Nah, jika memang teman-teman ada yang berminat, saya membuka pelatihan khusus untuk melakukan step by stepnya astral projection itu seperti apa dan bukan hanya teknik aja di sini ya, karena kita itu harus menyatukan frekuensi satu sama lain. Dan keduanya itu juga saya juga harus mengetahui dulu nih mental blocknya setebal apa dan cakra mana aja yang sudah aktif. Karena kalau pemain langsung-langsung aja itu nggak bisa gitu, sulit untuk langsung plus gitu langsung keluar. Karena begini, tiap orang itu berbeda-beda. Ada yang memang cakranya dari atasnya dulu yang aktif, ada juga yang bawahnya dulu yang aktif. Nah, itu dua tipe manusia yang saya ketahui sampai saat ini. Seperti itu dong, kira-kira. Dan bisa teman-teman dilihat di ini ya, saya ada adminnya gitu kan. Bisa menghubungi kontaknya. Kalau memang ada yang berminat, silahkan. Saya
cukupkan dulu pengertian simpelnya tentang astral projection ataupun ngastral itu sendiri, karena disinilah pentingnya seseorang itu bisa mengastral. Karena nanti untuk di next season-nya saya akan menjelaskan apa itu astral vision. Karena disitulah nanti kita bisa membedakan mana aura seseorang ataupun dengan kita tuh bisa melihat ya pola-pola energi itu sendiri. Jadi kita setiap melangkah di hidup ini tuh meminimalisir ya, bukan berarti kita selalu lurus, tapi kita meminimalisir terjadinya kesalahan ataupun pola berulang dalam hidup kita sendiri. Dan ujung-ujungnya itu ada apa? Kebangkitan potensi diri. Itu poin utamanya. Sekian dan terima kasih. Salam Rahayu.